Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan masih semangat untuk melaksanakan belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran ini, kalian baca doa dulu ya. Halo, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang keberadaannya hampir punah di Indonesia. Nah, simak dengan seksama ya, karena setelah menyimak materi ini, kalian akan mendapatkan tugas. Tetap semangat anak-anak. Hewan yang pertama adalah harimau. Harimau ini berasal dari Sumatera, merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera ini terus dibunuh karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Karena kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan baku tas, sepatu ataupun bahan pakaian. Sehingga jika permintaan ini terus meningkat dan dipenuhi, maka keberadaan harimau Sumatera ini akan punah jika terus diburu, seperti itu. Kemudian hewan yang kedua adalah orang utan. Nah, ini biasanya habitat yang paling banyak ada di Kalimantan juga di Sumatera. Ini adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang utan ini disebabkan oleh pemburuan liar dan kerusakan habitat atau tempat hidup dari orang utan tersebut. Nah, adapun kerusakan habitatnya ini terjadi karena adanya pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan, sehingga tempat tinggalnya rusak seperti itu. Kemudian hewan yang ketiga adalah komodo. Nah, komodo ini adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Nanti silahkan anak-anak lihat di peta Indonesia. Nah, keberadaan komodo ini juga terancam punah. Menurunnya populasi komodo disebabkan karena banyaknya pemburuan liar, kemudian perubahan lingkungan dan berkurangnya sumber makanan. Seperti itu. Kemudian ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini banyak ditemukan di Papua. Nah, burung ini juga dikategorikan sebagai hewan atau binatang yang hampir punah karena banyak diburu dan hingga menyebabkan langka. Seperti itu. Kemudian hewan yang berikutnya adalah badak bercula satu. Nah, ini ada di ujung kulon, Banten. Jadi ada di Pulau Jawa yang bagian barat sendiri. Nanti silahkan dilihat di petanya. Bisa kalian lihat ini culanya itu ada satu, seperti itu. Nah, populasi badak bercula satu ini juga semakin menurun. Hal ini disebabkan karena banyaknya juga pemburuan liar. Jadi orang-orang itu melakukan pemburuan secara liar seperti itu, sehingga menyebabkan populasinya menurun.
Biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan sebagai obat. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca materi ini pada halaman 40 sampai 41 ya anak-anak. Selain hewan, juga ada tumbuhan langka. Yang pertama adalah bunga Rafflesia al-Nordi. Nah, bunga ini terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian ada di Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah atau diambil seperti itu. Bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Kemudian bunga yang kedua adalah bunga Aquilaria. Nah, merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu ini memiliki kandungan kadar damar yang wangi, sehingga dijuluki sebagai emas beraroma dari hutan. Tempat hidup atau habitatnya yaitu ada di hutan pedalaman Kalimantan. Nah, biasanya mungkin anak-anak pernah tahu ada bunga pohon, kemudian berbunga-bunganya itu harum sekali. Biasanya kalau orang-orang zaman dahulu itu sering digunakan pada diambil bunganya lalu ditancapkan di rambut seperti itu karena saking harumnya. Kemudian bunga yang selanjutnya adalah bunga cendana. Tumbuhan cendana ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Nah, karena banyaknya permintaan itu tadi sehingga keberadaannya kini langka dan harganya juga semakin mahal. Kemudian bunga yang berikutnya adalah kantong semar. Nah, bisa dilihat ya gambarnya itu anak-anak. Nah, tumbuhan kantong semar ini jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen, seperti di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat, merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar ini secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan, seperti itu. Nah, jika tidak dilestarikan, maksudnya tidak dikembangbiakkan secara terus-menerus, maka keberadaan dari tumbuhan ini juga akan semakin punah. Nah, bunga berikutnya adalah bunga Amorphophallus titanium atau biasa disebut sebagai bunga bangkai. Merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Nah, disebut sebagai bunga bangkai karena bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai. Bunga ini juga termasuk tanaman yang langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami yaitu ada di Sumatera. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Untuk faktor alamnya yaitu sulitnya hewan atau tumbuhan beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian memiliki tingkat pembiakan yang lambat, maksudnya proses memperbanyak keturunan atau jenisnya itu terjadinya itu sangat lambat sehingga menyebabkan hal tersebut terancam punah. Jadi misalkan ya hewan atau tumbuhannya itu digunakan, maksudnya dimanfaatkan oleh manusia, sedangkan proses memperbanyak keturunan atau jenisnya ini terjadi sangat lamban, otomatis hal tersebut menyebabkan makhluk hidup itu terancam punah. Kemudian terjadi bencana alam. Nah, ini
ini kan juga akan menyebabkan hewan atau tumbuhannya bisa mati. Kemudian penebangan untuk faktor manusianya ya, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, ini juga dapat mempengaruhi ekosistem atau tempat tinggal dari hewan atau tumbuhan itu tadi. Kemudian penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Contohnya, jika nelayan mengambil ikan di laut menggunakan bahan-bahan kimia atau peledak seperti bom, otomatis kan ikan yang besar sampai ikan-ikan yang kecil akan mati semuanya, sehingga jika ikan mati otomatis ikan tersebut tidak ada tidak dapat berkembang biak lagi, sehingga hal tersebut menyebabkan hewan-hewan ikan-ikan tersebut akan cepat punah seperti itu. Kemudian pemburuan liar. Nah, ini seperti yang terjadi pada hewan-hewan langka yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika pemburuan liar itu terjadi secara terus-menerus, sedangkan perkembangbiakan hewannya sangat lambat, nah otomatis kan keberadaan dari hewan tersebut juga akan semakin berkurang. Kemudian perusakan terumbu karang juga mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam laut. Nah, eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Maksudnya eksploitasi ini adalah pengambilan sumber daya alam yang ada di laut seperti ikan, terumbu karang, mutiaranya. Jika diambil secara berlebihan dengan jumlah yang banyak, hal tersebut akan menyebabkan ekosistem yang ada di dalamnya akan rusak. Kerusakan tersebut akan menyebabkan tumbuhan atau hewan yang ada di dalamnya juga akan mati dan punah seperti itu. Kemudian pembuangan sampah dan limbah ke alam sehingga dapat merusak ekosistem hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Jika sampah atau limbah dibuang di alam, itu akan merusak ekosistem. Contohnya, jika limbah-limbah atau sampah-sampah yang ada di tepi laut itu jika terbawa ke dalam laut, nah itu kan juga akan merusak ekosistem, mengganggu ekosistem yang ada di dalam laut. Seperti itu ya anak-anak, untuk faktor-faktor yang menyebabkan terancamnya makhluk hidup. Usaha-usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, agar tumbuhan dan hewan tidak punah, untuk itu pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia melakukan upaya pelestarian. Nah, untuk pelestariannya ini dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Nah, untuk pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli dari hewan atau tumbuhan tersebut berada. Nah, jadi jika misalkan kan tadi badak bercula satu ada di ujung kulon Banten, nah berarti pelestariannya itu ada di ujung kulon Banten. Nah, kemudian nah untuk itu pelestarian in situ ini contohnya yaitu yang pertama Swaka Marga Satwa. Nah, yaitu kawasan atau suatu tempat yang melindungi hewan-hewan yang langka. Jadi khusus untuk hewan itu namanya Swaka Marga Satwa. Kemudian hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi namanya saja hutan, otomatis isinya adalah tumbuh-tumbuhan yang dilindungi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu Taman Nasional dan Cagar Alam adalah kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Jadi di dalamnya itu ada hewan dan tumbuhan yang dilindungi seperti itu. Nah, jika dilindungi otomatis di Swaka Marga Satwa, hutan lindung dan taman nasional, seseorang tidak dapat mengambil
atau memburu hewan atau tumbuhan yang ada di dalam situ karena sudah dilindungi oleh pemerintah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pelestarian ex situ? Ya, kalau pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, jadi hal tersebut terjadi karena hewan dan tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggalnya, bisa jadi karena adanya bencana alam tadi sehingga tempat tinggal dari hewan dan tumbuhan ini rusak, sehingga hewan dan tumbuhan ini dipindahkan ke tempat lain. Nah, tempat lainnya ini contohnya yaitu seperti kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Pelestarian ex situ ini dilakukan sebagai upaya untuk rehabilitasi, penangkaran, dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang langka sehingga tidak punah. Seperti itu ya anak-anak. Jadi berikut hal tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Seperti itu. Nah, penugasannya adalah setelah kalian menyimak materi, sekarang bersama kelompokmu tulis kembali 5 hewan dan 5 tumbuhan yang hampir punah. Setelah itu jelaskan penyebab kepunahannya itu seperti apa dan sebutkan usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikannya. Kemudian kalian juga bisa mencari dari internet tentang hewan atau tumbuhan lain yang hampir punah selain yang ibu jelaskan tadi. Tulis jawabanmu di buku tulis seperti tabel yang ada di samping. Misalkan ya, nama makhluk hidupnya harimau, asal tempat hidupnya ada di Sumatera. Kemudian penyebab kepunahannya karena banyaknya pemburuan liar. Nah, cara pelestariannya dipelihara di Suaka Marga Satwa atau di Taman Nasional. Seperti itu ya contohnya, nanti silahkan dikerjakan sesuai yang ibu perintahkan. Nah, terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya nanti difoto, dikirim ke bu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.